Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang metode penilaian investasi, di mana di sini kita membahas tentang payback period dengan saya sendiri, Nurwita SEMM. Oke, baik, langsung saja. Untuk metode penilaian investasi ini, PBP menurut Bambang Rianto 2004 itu mendefinisikan rumus payback period sebagai teknik menutupi kembali modal yang dikeluarkan pada investasi dalam periode tertentu dengan menggunakan aliran cash neto atau yang bisa disebut dengan proset. Kemudian keunggulan dari payback period ini adalah satu, bisa mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi. Jadi seberapa lama sih investasi itu balik dengan kurun waktu berapa tahun. Kemudian untuk memilih proyek mana yang tepat untuk investasi Anda, kemudian mudah dan sederhana, dan juga mempertimbangkan segala risiko yang terjadi. Kelemahannya, yaitu adalah salah satu mengabaikan nilai waktu dari uang. Karena nilai waktu itu uang itu kan semakin lama semakin bertambah ya. Kemudian tidak semua arus kas tercakup. Jadi karena metode ini menggunakan prosit, jadi hanya memperhitungkan arus kas saja. Kemudian tidak realistis. Kemudian yang terakhir mengabaikan profitabilitas. Oke. Untuk langsung kita masuk ke studi kasusnya, di mana di sini ada PT Bahagia merencanakan sebuah proyek dana yang dibutuhkan untuk investasi sebesar 500 juta. Umur proyek diperkirakan selama 6 tahun dengan aliran kas bersih atau proses sebagai berikut. Tahun pertama 135 juta 750 ribu, tahun kedua 133 juta 800 ribu, kemudian tahun ketiga 145 juta 500 ribu, tahun keempat 165 juta, tahun kelima 174 juta 750 ribu, tahun 6 295 juta 250 ribu. Nah, di sini kita bagaimana cara menggunakan metode payback period, apakah proyek layak diterima atau ditolak dan diberikan alasannya. Oke, kita jawab lanjut ke berikutnya. Oke, dijawab di mana investasi sebesar 500 juta dengan kas bersih tahun pertama itu 135 juta 750 ribu. Nah, dikurangin aja. Jadi selisihnya masih ada 364 juta 250 ribu. Kemudian kas bersih pada tahun kedua itu sebesar 133 juta 800 ribu. Kemudian dikurangin aja selisihnya antara 364 juta 250 ribu dikurang 133 juta 800 ribu. Sehingga masih ada selisihnya 230 juta 450 ribu. Kemudian untuk proyeksi berikutnya tahun ketiga di mana prosetnya sebesar 145 juta 500 ribu, sehingga masih ada sisa 84 juta 950 ribu. Sehingga pada tahun keempat itu ada arus kas, aliran kas atau prosetnya masih belum balik modal ya. Kita ingin menghitung bagaimana berapa sih bulan eh, yang dikeluar yang dihasilkan selama 1 tahun itu. Jadi 3 tahun udah belum balik modal. Nah tahun keempat itu masih berapa berapa bulan sih uang itu balik gitu ya. Jadi 84 juta 950 ribu itu selisihnya dibagi dari kas aset ke tahun keempat 165 juta. Nah dikali 12 bulan. Jadi dia dalam bulan ke-6 6,18 atau bisa lebih detailnya itu 18 itu dikali 30 hari karena 1 bulan itu ada 30 hari. Jadi proyek tersebut itu balik modalnya pada 3 tahun 6 bulan 18 0,18-nya kali 30 hari gitu ya. Atau bisa juga disebut 6,18 bulan. Nah, itu ya. Jadi di sini bahwa proyek layak dilaksanakan karena tadi dimintanya oleh investasi itu tidak sampai 6 tahun gitu. Jadi hanya 3 tahun 6,18 bulan. Oke, itu ya. Oke, semoga membantu. Semoga mengerti atas paparan yang saya berikan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.